nanti aku kabulkan. Tapi jangan lupa ada hukum kepantasan. Hukum apa? Kepantasan. Ya Allah minta 20.000 liter lah, tapi gelasnya cuma muat 1 liter. Dia mintanya berapa? 20.000 liter. Nah kalau Allah gerojokin bukannya nyaman, tenggelam dia jemaah. Maka minta mah sesuai. Kita juga harus pantaskan diri. Harus apa? Pantaskan diri. Ya Allah minta jodoh. Udah kamu ikhtiar temuin ustadz itu. Datang ke ustadz. Ustadz, saya cari istri. Kalau bisa hafiz Quran 30 juz, hafal hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Kalau bisa anak tunggal ya ustadz, dari orang tua yang kaya raya. Umur orang tuanya 99 tahun. Kalaupun ada cantik, solihah, hafal Quran, hafal hadis, kaya raya, pertanyaannya, dia mau gak sama Anda? Kadang kita lupa mantasin, padahal Allah ngasih rumus kepantasan kan? Al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat wat-tayyibatu lit-tayyibina wat-tayyibuna lit-tayyibat. Yang buruk pasangannya yang buruk, yang baik pasangannya yang baik. Itu kan Al-Quran, surah An-Nur ayat 26. Ya kalau kita mau dapat baik, ya kitanya mantesin diri. Kita mau sukses, suruh bantu ibu dagang di pasar nggak mau, suruh kerja males-malesan, rebahan. Kalau update status semua akan indah pada waktunya. Ya nggak bakal jemaah. Kan kita harus belajar kendalikan diri, mengkondisikan hati, kerja keras, disiplin, on time, konsisten, tekun, tahan banting, nggak boleh nyerah, perbaiki diri, evaluasi. Rumus berhasil makan itu terus. Coba tonton aja semua orang-orang motivasi yang memberi motivasi atau motivator. Nggak jauh-jauh dari itu kok. Persisten, konsisten, ketekunan, disiplin, evaluasi, gitu-gitu aja doang. Yang sok iya, tapi kita harus pantaskan diri. Jadi soalnya mungkin hari ini kenapa ya jodoh saya belum datang. Boleh jadi Allah nyiapin nih ya, jodohmu adalah seorang yang hafal 5 juz. Dia baru akan dipertemukan, tapi dia kondisinya di sini. Nih jodohnya 5 juz hafalan Qurannya. Dia sekarang di sini. Allah pertemukan, tapi nanti setelah ini memantaskan diri sejajar, baru mereka menikah. Makanya ada hukum kepantasan. Mau mutiara harus siap menyelam. Mau mutiara harus siap jatuh masuk ke dasar lautan. Harus siap capek. Wa sa'alani la'utiyanna. Kalau minta pasti Allah berikan. Dan jamaah, ini hiburan. Kalau hari ini jamaah belum melihat hasil dari doa yang selama ini jamaah minta, yang harus dievaluasi adalah diri kita. Yang kedua, coba dicek lagi, boleh jadi Allah ganti dengan yang lebih baik. Dulu minta, ya Allah karuniai hamba keturunan. Kalau 1, hamba akan bersyukur. Kalau lebih dari 1, hamba akan lebih bersyukur. Ternyata Allah kasih lebih dari 1 misalnya, berarti itu sebenarnya sudah lebih dari apa yang kita minta sama Allah. Bismillah, minta hanya sama Allah. Wa ila rabbika farghab. Dan hanya kepada Allah
Allah sajalah kita berharap. Kenapa? Karena berharap kepada manusia adalah sumber kecewa. Yang terakhir, Rasul bersabda, wala in ista'adani la u'idanna. Kalau dia meminta perlindungan dariku, pasti aku memberi perlindungan baginya. Jadi kalau kita mau cari backupan siapa? Allah. Hadirin, Nabi pernah cerita, masih ingat kemarin-kemarin kita belajar di bab bahwa Nabi SAW pernah beritahu sama kita, jemaah mau ceng-cengannya jenderal sekalipun, kalau Allah bilang enggak, ya enggak. Yang bisa menghalangi Rasulullah. Coba jemaah, siapa backupannya Rasulullah? Gak ada kecuali Allah. Waktu Rasul hijrah, Rasul pilih hijrah sama siapa? Rasul pilih hijrah sama Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq. Padahal kalau Rasul hijrah sama Utsman, bisa aja uangnya Utsman banyak. Rasul kalau hijrah sama Abu Bakar sama Umar aman, karena Umar pernah bilang, kaum kufar, siapa yang istrinya mau jadi janda, anaknya mau jadi yatim, halangi, saya mau hijrah di balik bukit sana. Kalau Rasul hijrah sama Sayyidina Umar, Rasul aman. Tapi kenapa Rasul memilih Sayyidina Abu Bakar? Abu Bakar rajulun nakhif, orangnya agak-agak kurus. Beliau nggak punya kekuatan sebagaimana Umar punya kekuatan. Ya, tapi karena Rasul tahu pelindung terbaik hanya Allah, jadi mau sama siapa aja, yang penting ada Allah. Sayyidina Abu Bakar khawatir waktu ngumpat di salah satu gua, lalu terus kemudian dikejar. Kalau orang kafir melihat kebetis mereka, Rasul sama Abu Bakar ketangkep. Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar khawatir, lalu Rasulullah nenangin. Ma zannuka ya Abu Bakar? Kamu khawatirin apa wahai Abu Bakar? Kita cuma berdua? Enggak, kita enggak berdua. Allahu salisuhuma. Kalau kita berdua, yang salis Allahu salisuhuma, yang ketiga adalah Allah. Jadi jamaah mau khawatir apa sih? Kemarin sulit, Allah tolong kan? Kemarin susah, Allah bantu kan? Kemarin ribet, ruwet, bingung, pas pengennya mutung, tapi Allah masih kasih kesempatan kan? Makanya harus banyak bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Ini kandungan hadis ke-38 dari hadis Arba'in An-Nawawiyah. Terakhir, kita masih hafal, jemaah masih hafal pasti ya. Kan jemaah insya Allah ingatannya kayak Sayyidina Abu Hurairah kan. Lanjutkan hadis ini. Sal. Wah, ini yang hafal. Diulang lagi ya. Sal tuqoh. Sal tuqoh. Sal tuqoh. Rasulullah pernah bersabda, sal, mintalah, tuqoh, kamu pasti diberi. Sal tuqoh, mintalah, Allah pasti beri. Sal tuqoh. Dihafal ya jemaah. Sal tuqoh. Sal walakal jannah. Itu hadis populer, itu hadis Nabi juga. Jangan marah bagimu syurga. La taqoh walakal jannah. Terus sal tuqoh, mintalah pasti engkau akan diberi. Baik jemaah, mari kita buka tanya jawab. Mikrofonnya 3. Bisa minta tolong siapa yang mau bertanya biar langsung dihantar. Kesini 1, berarti sini 1. Ibu boleh diantar, maaf. 1, ibu. 1 di belakang. Ibu, 1 lagi di belakang. Silakan dari sini dulu, ibu. Dari sini dulu. Silakan. Silakan ibu. Dipencet, dinyalakan. Di bawah, paling bawah ibu. Dipencet agak lama, dinyalakan.
Alhamdulillah nggak ada suara robot kan? Gitu nggak ada kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini pertanyaan saya sedikit melenceng dari kajian sekarang, tapi ini yang saya belum tahu Pak Ustaz. Jadi gini, saya misalnya kita lagi punya hajat, menjalankan ibadah lagi dan seterusnya, kan kita sebagai penumpang terus datang bulan, ya kan? Saya selama ini merasa belum saya harus gimana? Misalnya waktu yang biasa baca Al-Quran kita nggak baca, terus amalan apa yang saya tanyakan, saya ingin tetap menjalankan amalan yang biasa saya lakukan walaupun saya lagi halangan. Seperti itu Pak Ustadz yang ditanyakan saya, kira-kira yang boleh itu apa di saat saya halangan. Ini yang memang saya belum tahu Pak Ustadz. Siap, jazakumullah khairan. Semoga Allah memuliakan ibu sebagai besar dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Amal apa yang bisa dilakukan wanita yang sedang berhalangan? Yang pertama, zikrullah, subhanallah bihamdi, subhanallah, berzikir banyak-banyak kepada Allah. Bisa subhanallah, bisa sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Bisa juga zikir dengan istighfar, astagfirullah wa atubu ilaihi, atau zikir-zikir yang lain boleh. Yang kedua, bersedekah. Berapapun nominalnya sedekahlah. Bahkan ini kalau bisa bukan hanya sekedar ketika dia berhalangan, tapi kalau bisa setiap subuh, setiap hari secara rutin. Terus yang ketiga, dia bisa menuntut ilmu baik online maupun offline. Terus yang keempat, dia bisa memfasilitasi perbuatan baik. Ada orang sayur mayur dia fasilitasi, ada orang ini itu dia fasilitasi, ada orang ini dia fasilitasi kebaikan, apapun jenis kebaikannya. Terus yang kelima, saat dia sedang berhalangan, maka dia bisa untuk memperbaiki diri. Dan yang terakhir, jangan dikira orang berhalangan berarti meninggalkan pahala. Bukan, karena dalam Islam itu ada menjalankan perintah, menjauhi larangan, dua-duanya berpahala. Jadi wanita yang sedang halangan lalu menjauhi larangan, gak sholatnya dia justru malah berpahala, gak puasanya dia justru malah berpahala karena dia sedang menjauhi larangan. Begitu Ibu, barakallahu fikum, semoga terjawab. Allahu a'lam bishawab. Silakan Ibu dari depan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mik yang itu boleh dimatikan. Ya Allah, dan sehat selalu, dan semoga yang Dimatikan. semua sehat selalu dan dirahmati ya Allah. Ahlan, boleh. Amin ya rabbal alamin. Amal-amal apa yang kita lakukan di waktu bulan Rajab? Yang ada hadis yang mengatakan puasa pertama itu adalah amalannya 70 kali lipat, dan yang kedua haram api neraka, dan ketiganya terus seterusnya sama dengan menunaikan haji dan umroh. Semoga Allah memuliakan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ibu Devi dimuliakan Allah, sekeluarga, jamaah semua dimuliakan Allah, dan semua kaum muslimin dimuliakan, dibahagiakan Allah Subhanahu wa taala. Amal-amal apa di bulan Rajab? Semua amal salih di bulan Rajab sapu bersih, mulai dari sholat dan sholat sunnahnya, puasa sunnahnya, sedekahnya, menolong orang dalam berbuat baiknya, memfasilitasi banyak kebaikannya, dan semua varian amal saleh termasuk majlis ilmu, sapu bersih. Karena bulan Rajab adalah bulan hurum. Bulan apa? Bulan suci. Kalau grade-gradean, Ramadan tuh grade-nya paling tinggi. Ramadan itu grade A, grade B-nya itu 4. Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, sama Al-Muharram. Itu namanya 4 bulan haram. Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, Al-Muharram. Sekarang Rajab. Yang siapapun beramal soleh di sini pahalanya berlipat-lipat. Luar biasa nih jemaah. Makanya bulan haram sapu bersih semua amal soleh. Ya puasanya, ya sholat wajib dan hidup sholat sunnahnya, semuanya pokoknya di sapu bersih semampu yang kita bisa. Begitu Ibu, barakallahu fikum. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau berangkat ke tanah suci, Amin. semoga dimudahkan, dilancarkan,
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika ibunda mau nyebrang sulit banget, lalu berdoa, ya Allah mudahkan hamba mau nyebrang, kok tiba-tiba ada yang berhenti mempersilakan. Langsung dari Allah jawaban Rasulullah, siapa yang minta sama Allah detik itu juga bisa Allah kabulkan. Jadi apakah ini dari Allah? Jawabannya tentu saja iya, karena kita selalu menjadi hamba yang menggantungkan semuanya sama Allah. Saya juga sering jemaah mengucap kalimat itu, kalau kayak tadi itu saya membanting sambil membawa kendaraan, ya Allah ada parkir tapi jauh ya, parkirnya di sana sama di sana, ya Allah cari yang dekat ya Allah. Akhirnya ternyata yang dekat sini di depan situ Allah mudahkan. Jadi kalau jamaahnya di parkir agak-agak kesulitan, silahkan ya jamaah, silahkan minta sama Allah, insya Allah Allah akan mudahkan. Minta cari parkir atau minta apapun lah, termasuk ibu ya, menyeberang aja minta sama Allah. Itu bukti kita menjadi hamba, selalu melibatkan Allah. 3 orang yang mau bertanya berikutnya, mikrofonnya silakan dioper. Ada lagi yang mau bertanya? Alhamdulillah, saking fahamnya nggak ada yang nanya. Nggak ada lagi yang nanya. Ibu boleh dioper ke belakang. Satu lagi, ada lagi. Ibu boleh dioper Bu Devi itu ke sana. Yang itu ke belakang. Yang ini ke ibu. Satu pertanyaan ibu, silakan. Ya ke sana dulu. Silakan satu pertanyaan ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan saya, apakah puasa Ayyamul Muslim harus tanggal 13, 14, 15? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah puasa Ayyamul Bid harus 13, 14, 15? Yang masyhur Rasulullah puasa di tanggal itu. Tapi juga selain tanggal itu beliau berpuasa seperti 14, 15, 16, 15, 16, 17. Yang penting di tengah-tengah, di 10 hari tengah antara di bulan 10 hari tengah di bulan Hijriah, dari tanggal 11 sampai tanggal ke-20. Begitu ibu, barakallahu fikum. Sesuai waktu longgarnya ibu kapan, barakallah. Silakan ibu. Ada lagi yang mau bertanya? Biar mic-nya langsung dioper. Di belakang. Oh di. Waalaikumsalam. Jazakumullah. Pertanyaan yang keren, yang masya Allah, tabarakallah. Semoga jadi ilmu buat kita. Karena setelah ini ya ibu, setelah ini pertanyaannya, yang satu lagi setelah ini. Jadi pertanyaannya tadi kan yang baik untuk yang baik, tapi kenapa kok ada istrinya Fir'aun dapatkan laki-laki seperti Fir'aun? Jawabannya kata para ulama, pengecualian untuk diambil pelajaran bahwa sekalipun suami Anda seperti Fir'aun, tetap bisa punya potensi kita menjadi wanita-wanita ahli syurga. Bahkan Nabi bersabda, 4 perempuan pemimpin di syurga. Besok ibu-ibu semua ketemu sama beliau. Amin. 4 pemimpin perempuan di syurga. Pertama, Bunda Khadijah, istri Rasulullah. Kedua, Fatimah, putrinya Rasulullah. Ketiga, Asia, istrinya Fir'aun. Keempat, Maryam binti Imran. Jadi besok kalau ibu melihat ada 4 pemimpin, ayo ibu-ibu, ini syurganya ibu-ibu. Itu antara 4 tadi. Kalau bukan Bunda Khadijah, Fatimah, Asia, Maryam. Karena 4 pemimpin wanita di syurga. Terus kalau misalkan hari ini kita mau refleksi gimana? Kalau kita, lah kok saya udah baik ya, tapi kok dapatnya seperti ini. Misalkan ya, coba jamaah minta tolong sama Allah agar Allah berkenan merubah beliau. Kalau kita baik, nanti partnernya baik. Rata-rata pasangan itu kan jodoh disebut jodoh karena menjodohkan, cocok karena mencocokkan.
Nanti makanya pelan-pelan minta sama Allah, semoga pasangan kita Allah rubah jadi pasangan yang baik dunia akhirat. Dan selalu bilang sama pasangan gini, saya nggak mau cuma di dunia sama kamu, insya Allah besok kita ketemu lagi di surganya Allah sama pasangan masing-masing. Nah kalau nikahnya lebih dari 2 kali, nikahnya lebih dari 3 kali, sama yang akan dipertemukan, kata Rasulullah, dia akan dipertemukan dengan suami yang paling salih di antara pernikahannya. Jadi misalkan dia nikah rojok itu bid'ah, itu gimana ya Ustaz, mohon penjelasannya. Jazakumullah khairal jazaa. Semoga Allah memuliakan ibu, sekeluarga besar ibu, dan seluruh kaum muslimin. Intinya Rasulullah menganjurkan sallallahu alaihi wasallam memperbanyak amal solih di bulan haram. Salah satunya puasa sunnah. Maka di bulan Rajab perbanyak puasa sunnah itu memang dianjurkan Rasulullah. Tetapi terkait yang ditanyakan yang bid'ah bagian mananya, Allahu a'lam bishawab, bisa ditanyakan oleh guru yang lain. Selama puasanya Senin Kamis itu ada dalilnya. Puasa Daud ada dalilnya. Puasa ayam itu ada dalilnya. Maka di bulan Rajab atau selain bulan Rajab itu diperkenankan untuk dilakukan. Barakallahu fikum. Semoga terjawab. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan lain? Terakhir, yang di luar ada lagi? Terakhir ibu, mikrofonnya boleh taruh belakang. Pertanyaan terakhir. Ibu boleh angkat tangannya biar mikrofonnya sampai ke belakang. Khalas ibu. Sudah. Mikrofonnya udah nyampe. Silakan ibu. Karena mikrofonnya 4 jadi hemat waktu di jamaah. Udah nyampe. Waalaikumsalam. Amin. Jazakumullah. Amin ya rabbal alamin. Salat berjamaah di masjid itu kalau seandainya itu kita mendapatkan sholat sunat qobliyah ataukah sholat sunat tahiyatul masjid saja. Jazakumullah ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memuliakan ibu, sekeluarga besar ibu, dan seluruh kaum muslimin dimuliakan Allah. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah pernah bersabda, la salata idza uqimatis shalah, la salata illa al-maktubah. Apabila uqimatis shalah, sudah dikumandangkan iqamah, la salata, tidak boleh ada salat illa, kecuali maktubah, salat wajib. Jadi wajib. Karena Rasul bersabda, idza, apabila uqimatis shalah, sudah dikumandangkan iqamah, la salata, enggak boleh salat illa maktubah, kecuali salat wajib. Salat sunahnya batalin. Kalau udah bener qomat, salat sunahnya batalin. Lah pertanyaannya, saya salat di rumah. Kalau sholat di rumah maka boleh. Yang itu dimaksud hadis Nabi adalah sholat ketika di masjid. Kalau jamaah sholat di rumah, maka jamaah rampungin sholat sunnahnya, baru terus kemudian sholat wajib. Paham? Begitu jamaah. Oh iya. Sebelum iqamah itu kan sudah mepet iqamah. Sudah mepet iqamah. Yang saya maksudkan itu yang diutamakan sholat tahiyatul masjid atau sholat sunat qobliyah. Ternyata saya salah memahami. Udah ibu, makasih
kasih ibu pertanyaannya. Ini mending sholat tahiyatul masjid atau sholat qabliyah? Jawabannya, boleh seseorang itu sholat tahiyatul masjid dulu atau boleh sholat qabliyah dulu. Karena sholat sunnah ini kedudukan pahalanya sama, kecuali kalau pertanyaannya subuh ya, beda ibu qobliyah subuh nih nanti. Pilih tahiyatul masjid atau qobliyah subuh? Dua pendapat ulama. Pendapat pertama, pilih qobliyah subuh karena ada khusus hadis mengatakan lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ada yang pendapat kedua, boleh digabung karena yang sunnah sama yang sunnah sholatnya itu niatnya boleh digabung. Tapi kalau wajib dengan sunnah nggak boleh. Namanya manusia sudah tua ternyata nggak ngerti soalnya apa. Jemaah terima kasih meluangkan waktu. Terima kasih jemaah sudah berkenan mengajak anaknya. Ibu terima kasih penuh perjuangan bersama buah hatinya semua. Mudah-mudahan keturunannya soleh solihah, keturunannya dimuliakan Allah, keturunannya jamaah semua ahli ruku, ahli sujud, sampai hari kiamat keturunannya jamaah manfaat buat banyak umat. Informasi saya ulang ini, yang terlambat datang malaikat lagi menaungi kita.